Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa di Indonesia, pada hari Ahad pagi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Islam, di mana pada kesempatan kali ini kita bicara tentang kebutuhan manusia, ya, dan hubungan dengan kebahagiaan keluarga. Nah, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan riset yang kami lakukan di keluarga selama 22 tahun dalam mengatasi masalah kesehatan yang sangat kompleks dan dampaknya pada kehidupan ekonomi, maka kami sudah bisa petakan ada dua kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan baik apabila kita ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, ya. Keluarga yang bahagia itu nanti ada 3 lagi kebutuhan setelah memenuhi 2 kebutuhan dasar yang pertama. Nah, bagaimana itu pemirsa? Kita coba jelaskan, ya. Dua kebutuhan dasar yang pertama adalah belajar dan bekerja, ya, karena kita di LCP Indonesia menggunakan konsep dasar yang disebut dengan ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Jadi kita menggunakan ilmu sebagai kunci kebahagiaan. Maka belajar, jadi di LCP Indonesia kita menempatkan ilmu pada tempat yang pertama. Maka belajar adalah merupakan kebutuhan dasar yang pertama. Ya, kenapa? Ya, jadi belajar tadi adalah syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau orang tidak belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau dia tidak mendapatkan ilmu, maka pertama dia tidak tahu siapa Tuhan yang normal, dia tidak tahu diri, dia tidak tahu alam apa yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua, kalau tidak ada ilmunya, maka manusia tidak bisa mengatasi masalah, maka hasilnya penderitaan. Yang ketiga, kalau tidak ada ilmunya, maka manusia tidak bisa bikin produk, ya, dia tidak dapat penghasilan. Produk itu ada 2, itu barang dan jasa. Jadi dengan ilmu, tanpa ilmu maka 3 ini tidak bisa terpenuhi. Maka ilmu adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Nah, untuk itu belajar adalah sebuah kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan dasar setiap manusia, ya, adalah belajar. Karena belajar itu jalan yang Allah tetapkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, ilmu seperti apa yang kita akan pelajari? Alhamdulillah kami dari LCP Indonesia, ilmu yang kita pelajari itu untuk saat ini, ya, karena dengan kehidupan ini kita bisa bagi 2. Yang pertama disebut dengan ilmu agama Islam. Apa itu ilmu agama Islam? Ilmu agama Islam itu adalah ilmu yang Allah berikan melalui para nabi untuk keselamatan berkelanjutan. Yaitu mengenai konsep-konsep dasar ketuhanan, yaitu tauhid, dan bagaimana mengimplementasikan tauhid dalam bidang ibadah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh, ya, hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wilayahnya ilmu agama Islam, ya. Kemudian kita tahu juga mana yang perilaku yang harus dilakukan, mana perilaku yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya ilmu tentang hukum Islam. Jadi ada 2 dalam ilmu agama Islam, ada ilmu ibadah dan ilmu hukum atau ilmu hukum Islam, atau disebut dengan ilmu syariat Islam. Setelah kita belajar agama Islam, ada lagi ilmu yang kedua, yaitu ilmu akademik Islam. Ilmu akademik Islam ini fungsinya adalah bagaimana cara mengatasi bagaimana metode mengatasi masalah ancaman kehidupan dengan menggunakan metode akademik Islam. Apa itu metode akademik Islam? Metode akademik yang tersambung kepada Allah secara akademik. Inilah yang metode baru yang berhasil kami temukan melalui penelitian selama 22 tahun. Metode akademik Islam ini berfungsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan metode akademik sekuler. Karena metode akademik sekuler itu adalah metode akademik bermasalah, yang mana orang bisa syirik jadinya kepada Allah karena di dalam metode akademik sekuler, ya, karena perkataan manusia lebih dimuliakan daripada perkataan Allah. Sementara Allah itu adalah sumber ilmu, ya, ilmu agama dan ilmu akademik. Sementara yang diterapkan hari ini, Allah itu cuma sumber ilmu agama. Dalam bidang ilmu akademik, manusia menggunakan perkataan manusia lebih tinggi daripada perkataan Allah, sehingga perkataan Allah terabaikan di situ. Di sini menyebabkan
metode akademik kita sangat bermasalah karena tidak diberkahi, sehingga metode akademik kita walaupun banyak tetapi kurang mampu dalam mengatasi masalah. Dan alhamdulillah kami melalui penelitian mandiri selama 22 tahun sudah berhasil menemukan metode akademik Islam atau ilmu akademik Islam, di mana kita dilatih untuk mengatasi suatu masalah dengan menggunakan metode akademik yang langsung tersambung kepada Allah SWT sebagai sumber ilmu. Nah, itu aja, dia ada dua ilmu yang harus dipelajari, itu ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam, ya. Nah, ini ilmu agama Islam ini bisa lagi diuraikan jadi dua, yaitu ilmu akidah tentang tauhid dan tentang bagaimana beribadah sesuai dengan tauhid. Yang kedua adalah ilmu hukum atau ilmu syar'i, itu mengatur bagaimana mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Nah, itu wilayahnya ilmu agama Islam. Kemudian yang kedua adalah ilmu akademik Islam. Ini wilayah yang luas, bagaimana mengatasi kemiskinan, konflik keluarga, perceraian, kemudian masalah anak, ya, kemudian konflik sosial, kemudian bencana, penyakit kronis, penyakit gangguan mental, penyakit menular, disabilitas, ya, dan membangun berkelanjutan. Nah, ini wilayahnya akademik Islam, ya, jadi sangat luas, ya. Dia berlaku untuk membantu umat Islam dan umat manusia. Nah, ini wilayahnya ilmu akademik Islam, ya. Bagaimana metode mengatasi ancaman, tantangan dan kesulitan hidup yang sangat kompleks di akhir zaman dengan menggunakan metode akademik yang langsung tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode inilah yang berhasil kami temukan melalui penelitian mandiri selama 22 tahun. Sehingga kami disebut dengan ilmu sempurna. Jadi keluarga LCP Indonesia adalah penemu konsep ilmu sempurna yang terdiri ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Dan kami adalah pemilik produk dan kami siap berbagi. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, yaitu pertama mengakui, ya, dengan jujur dan ikhlas bahwa konsep ilmu sempurna adalah temuan dan produk keluarga LCP Indonesia. Kemudian membantu kami dengan doa, dengan perilaku sosial yang sehat, bersahabat dan berkelanjutan sebagai penemu konsep ilmu sempurna yang terdiri ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam. Nah, jadi belajar tadi, kita kembali ke tadi, jadi belajar itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yang mana belajar ini sudah Allah tetapkan sebagai kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia kalau ingin bahagia bersama keluarga di bumi dan di akhirat, begitu. Kalau tidak belajar, maka bodoh. Jadi bodoh itu bukan karakter. Bodoh itu adalah hasil dari malas belajar. Malas belajar menghasilkan kebodohan. Kebodohan menyebabkan kita tidak tahu Tuhan, ya, tidak tahu diri, tidak tahu alam, ya, dan tidak bisa mengatasi masalah. Maka hasilnya adalah penderitaan, bencana, dan tragis segala macamnya. Ya, nah, jadi belajar itu mau tidak mau adalah kebutuhan dasar yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Nah, apakah kita merasa butuh atau tidak butuh itu lain lagi persoalan. Yang jelas Allah sudah tetapkan kalau manusia tidak belajar maka dia akan bodoh. Kalau dia belajar maka dia akan dapat ilmu. Ilmu tadi ada dua, ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga secara berkelanjutan di dunia dan di akhirat, begitu. Ya. Jadi kalau tidak belajar, ya berarti malas belajar. Malas belajar berarti tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu sama dengan bodoh. Bodoh berarti akan tidak tahu Tuhan, tidak tahu diri, tidak tahu alam, dan tidak punya kemampuan mengatasi masalah dan tidak bisa bikin produk. Akhirnya hidupnya sangat menderita, begitu. Nah, maka dijadikanlah bahwa belajar itu sebagai kebutuhan dasar pertama kita dari Allah agar kita bisa hidup dengan ilmu. Ilmu adalah syarat pertama dan harus ditempatkan pada level yang paling tinggi bagi setiap manusia apabila ingin hidup bahagia bersama diri dan keluarga dan bersama masyarakat lainnya, seperti itu. Ya, itu yang pertama, ya, ilmu. Ya, belajar. Ya, jadi kebutuhan pertama manusia adalah belajar. Ya, belajar agama Islam dan belajar ilmu akademik Islam. Nah, dan untuk belajar konsep ilmu sempurna kami sudah sediakan namanya workshop ilmu sempurna milik keluarga LCP Indonesia. Ya, yang kedua kebutuhan adalah bekerja. Ya, bekerja itu kebutuhan. Ya, saya uraikan, ya.
kalau dulu sebelum masuk masyarakat perkotaan, ya di masyarakat desa, kalau kita tidak bekerja, walaupun kita kurang ilmu, ya mungkin pada waktu itu jumlah manusia kita masih hidup dengan bersama keluarga induk, ya. Jadi juga alam masih bersahabat, ya. Jadi ketika orang panen, ya contohnya panen durian, ya masih bisa dikasih 1 2 kalau duriannya lagi banyak begitu. Atau lagi panen padi, kita masih dapat padi sedikit dari kebaikan tetangga atau kebaikan masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi kalau zaman dulu, ya sebelum masuk masyarakat perkotaan, jadi tingkat kesulitan hidup kita itu tidak serumit saat ini begitu. Nah, jadi kalau kita tidak bekerja itu masih bisa hidup, walaupun hidupnya pas-pasan juga, ya sangat menderita begitu, tetapi masih bisa hidup. Nah, ketika masuk di masyarakat perkotaan, contohnya hari ini, di mana orang tidak hidup lagi dari pertanian, di mana lahan pertanian semakin sempit, lahan perikanan juga begitu, ya maka orang hidupnya dari perdagangan dan jasa begitu, hidup dari manusia ke manusia. Nah, untuk ini, ya pekerjaan itu saat ini adalah merupakan kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan dasar, ya. Karena kalau tidak bekerja, kita tidak dapatkan hasil atau alat tukar yang halal dan sehat dan diberkahi. Nah, alat tukar yang sehat diberkahi ini adalah kebutuhan dasar kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya, agar kita bisa bahagia bersama keluarga. Untuk bayar listrik, ya kita butuh uang, untuk beli beras kita butuh uang, untuk beli pocet kita butuh uang. Nah, uang yang kita gunakan sebagai alat tukar harus memenuhi standar, yaitu sehat dan diberkahi, atau kata kuncinya halal. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan uang yang halal ini dibutuhkan pekerjaan. Ya, kalau malas bekerja berarti tidak berpeluang dapat uang atau alat tukar. Tidak punya alat tukar berarti kita tidak bisa bayar listrik, tidak bisa bayar ini, tidak bisa beli itu. Nah, artinya apa? Ada tiga kebutuhan nanti yang akan saya jelaskan. Kebutuhan keluarga kita tidak bisa penuhi, begitu ya, tidak bisa penuhi. Nah, maka hasilnya keluarga kita menjadi kacau, penderitaan, dan banyak sekali hal-hal yang memicu ketragisan ini. Maka setelah belajar, maka kebutuhan dasar kedua dari kita sehari adalah bekerja. Karena bekerja adalah syarat untuk mendapatkan penghasilan dalam konteks alat tukar, ya. Selain ada lagi rezeki yang lain, terima kasih, rasa hormat dari orang. Tapi yang pertama adalah alat tukar. Karena alat tukar ini yang sehat dan diberkahi adalah kebutuhan dasar kita untuk bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar yang akan saya jelaskan berikutnya. Agar kita sebagai sebuah keluarga bisa tetap hidup normal, hidup bahagia di tengah-tengah banyaknya manusia modern yang jumlahnya hampir mendekati 8 miliar. Begitu. Apa itu 3 kebutuhan dasar keluarga yang bisa kita penuhi dengan belajar dan bekerja? Yang pertama adalah kebutuhan, ya, asmara, ya, atau kebutuhan sesama suami istri begitu, ya. Nah, itu kalau tidak ada uang, itu akan kita sulit jadinya. Udah stres, depresi berat, akhirnya mengganggu hubungan suami istri, kesenangan suami istri mengganggu. Yang terjadi malah konflik, perang. Kenapa bisa perang? Ya tidak ada uang, ya. Kemudian kalau bekerja saya tanpa ilmu, banyak uang tetap konflik karena tidak punya ilmu bagaimana hubungan suami istri. Maka cekcok, bercerai, hancur. Maka ilmu dulu baru bekerja, ya. Maka akan memudahkan kita menata hubungan suami istri sehingga terbentuklah hubungan yang lebih sehat, lebih diberkahi begitu. Maka hubungan suami yang sehat dan diberkahi itu adalah konsep dasar untuk bisa hidup bahagia bersama keluarga secara berkelanjutan. Yang kedua, setelah dengan ilmu bekerja kita bisa membangun kesenangan yang sehat dan diberkahi bersama suami istri. Yang ketiga, kita bisa hidup senang bersama anak-anak, pengikut, ya. Pengikut anak-anak adalah pengikut kita yang paling utama. Maka dengan ilmu dan bekerja kita bisa membangun hubungan yang sehat dan berkahi bersama anak,
karena kita bisa membantu mendidik, mendampingi anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Nah, yang ketiga, dengan adanya ilmu dan bekerja, kita mendapatkan hasil yang siap diberkahi, maka penghasilan yang siap diberkahi itu kita bisa membangun rumah, ya, beli kendaraan kayak motor, ya begitu, atau beli alat-alat perumahan yang lain dan bisa bayar listrik, ya, apalagi token dan segala macamnya dengan baik tanpa harus berhutang. Maka untuk memenuhi tiga tadi, ya, hubungan yang baik bersama suami istri, hubungan yang baik bersama anak, kemudian bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam bentuk perhiasan, rumah tangga, kendaraan, dan aset-aset yang lain, maka kita harus memenuhi dulu dua kebutuhan yang pertama, yaitu belajar dan bekerja. Nah, belajar itu untuk dapat ilmu, kemudian ilmu itu ada dua, itu ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam yang kami sebut dengan konsep Islam ilmu sempurna. Dan alhamdulillah kami temukan itu melalui penelitian mandiri selama 22 tahun, dan kami sudah menyediakan merumuskan workshop ilmu sempurna untuk kesembuhan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama dan berkelanjutan. Dan bisa dihubungi bagi yang berminat, ya, untuk mengikuti workshop bisa menghubungi manajer LCP Indonesia, yaitu Ibu Nidar, dengan nomor 082 349 293 567. 082 349 293 567, ya, Bu Nidar. Bagi yang berminat mau ikuti workshop ilmu sempurna, yaitu workshop mengenai ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan dan bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan suami istri, hubungan yang baik dengan anak, kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, membangun rumah, alat dengan cara yang sehat dan berkahi sebagai syarat untuk bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga setelah munculnya COVID-19, ya, perang Ukraina dan perang Palestina dan berbagai bencana yang terakhir yang banyak muncul belakangan ini. Saya kira demikian para pemirsa LCP Indonesia. Jangan lupa subscribe, ya. Ini kami bagikan dan insya Allah ada berkahnya, karena hidup hari ini adalah sangat sulit, ya, penuh dengan masalah. Maka kita harus punya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Ya, saya kira demikian, insya Allah. Dan ini adalah buku workshopnya. Jadi ini, ya, buku workshop tentang ilmu sempurna, ya. Dan kami sudah dampingi buku workshop ini dengan satu paket lagi buku. Ya, pemirsa bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini, ya. Nah, ini. Ini buku ketiga, Sains Tauhid, ya, ada 400 halaman. Bagaimana menyatukan ilmu yang kacau menjadi ilmu yang teratur, ya. Kemudian ini ada panduan dokter sejarah. Nah, ini. Kami sudah lengkapi buku-bukunya, ya, agar pemirsa, ya. Ini ada lagi, ya, produk keluarga Indonesia. Sains Islam adalah rencana besar Allah untuk umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia melalui keluarga LCP dan COVID-19. Ya, ada 300 halaman, ya. Jadi adalah kami sudah siapkan satu paket buku dan kami sudah rancang workshop ilmu sempurna untuk membantu umat manusia baik muslim dan muslim yang ingin hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga melalui ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam yang berhasil kami kembangkan, kami temukan melalui penelitian mandiri selama 22 tahun, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.